misalnya seperti ini. Masih ingat kan kalau nasihat ibu saya sebelumnya, di part sebelumnya, bahwa kita berbuat baik akan ketemu orang baik. Nah itu waktu itu saya kuliah S1, waktu itu semester 5 atau semester 6, saya itu terkendala terkait biaya. Ya, karena memang di awal saya ini kuliah dengan kendala biaya. Pas saat registrasi semesteran, saya tidak memiliki uang karena waktu itu uang gaji saya itu dipakai untuk biaya sekolah adik saya. Jadi saya mengalah dan saya akhirnya apa? Saya waktu itu memberanikan diri datang ke kepala keuangan kampus untuk meminta keringanan. Saya datang ke kamarnya, ke ruangannya, datang, ya kenapa katanya gitu. Nama saya Muhyiddin Pak, saya bisa nggak dibantu sama organisasi tapi saya belum punya dana. Gajinya berapa? Gaji saya sekian Pak, katanya gitu. Ya udah bikin surat pernyataan aja, bikinlah saya surat pernyataan, saya kasih gitu kan. Nah akhirnya saya bisa kuliah waktu itu. Nah itu pada saat S2 saya ternyata ketemu sama kepala keuangan tersebut. Ketika saya kuliah S2, kita satu kelas. Saya kelas, ini kan orang yang waktu itu bantu saya gitu ketika waktu S1 gitu kan. Saya tanya, Pak, Bapak masih ingat saya nggak? Siapa ya, katanya gitu. Saya Muhyiddin Pak, ya waktu itu minta keringanan biaya untuk bisa registrasi. Oh iya lu ya, katanya gini. Akhirnya kita satu kampus, satu kelas untuk kuliah S2 Magister Akuntansi waktu itu. Nah tidak berhenti sampai tidak berhenti di situ. Nah ternyata pada saat pada kuliah S2 sendiri, saya juga mengalami masalah yang sama, yaitu terkait keuangan. Karena waktu kuliah S2, ingat saya waktu itu lagi semester 3, saya nggak punya duit. Waktu itu saya sudah membuat surat cuti. Saya buat cuti, saya ajuin ke keuangan S2, beda keuangannya, keuangan di S2 saya ajukan sama dia, Mas, sayang kalau kamu nanti cuti, mendingan saya lolosin aja deh, katanya gitu. Tapi syaratnya sebelum kamu sidang S2 kamu harus lunasin ya, katanya gitu. Boleh Mbak, boleh, katanya gitu. Nanti saya bantu gini, dibantu. Nah tahu ini yang menarik adalah ternyata yang membantu saya itu adalah istrinya dari yang waktu kepala S2 waktu saya kuliah S1 itu. Jadi suami istri itu kebetulan di kampus yang sama. Jadi waktu S1 kepala keuangannya adalah suaminya, waktu di S2 itu orang yang itu adalah istrinya. Jadi saya dibantu oleh orang yang satu keluarga yang sama gitu. Nah artinya apa? Dari situlah bahwa ketika kita berbuat sama orang itu kita akan ketemu sama orang yang baik juga gitu, yang akan menolong kita gitu. Jadi itulah. Nah akhirnya ketika saya lulus S2 itu, ketika mau sidang saya harus membayar itu. Nah di sini juga ada keajaiban juga yang mungkin harus saya sampaikan juga. Keajaibannya adalah waktu itu saya kuliah, waktu sebelum cuti kan saya kan mengajukan kendala biaya. Nah saya bikin surat. Nah dan info dari si keuangan adalah harus dilunasin sebelum sidang. Nah waktu itu kebetulan saya alhamdulillah lulus di 3 semester di S2 itu. Jadi semester 3 itu saya sudah mengerjakan tesis. Jadi kalau di S2 itu ada 3 kali sidang ya. Sidang pertama itu sidang proposal, yang kedua sidang tesis, yang hasil, yang ketiga tesis gitu kan. Nah di sidang yang proposal sama yang hasil ini boleh di semester 3. Tapi khusus sidang tesis itu wajib di semester 4 karena tidak boleh di semester 3 itu. Karena kita harus 3 semester, harus 4 semester gitu kan. Nah, jadi saya sudah melalui di semester 3 itu sudah 2 sidang. Sehingga saya untuk mengajukan sidang ini saya harus melunasi biaya semester 3 yang belum saya bayar plus semester 4 untuk sidang yang ketiga itu. Nah alhamdulillahnya di saat itu juga ada orang yang memang mensupport saya gitu loh. Saya bilang, aduh saya mau sidang nih, tapi saya belum punya duit, saya harus bayar 6 bulan ke belakang sama 6 bulan ke depan, karena 2 semester harus saya bayar. Gimana ini kan solusinya kan, sedangkan saya nggak punya duit. Alhamdulillahnya saya menemukan orang yang baik sama saya juga, Dimas. Dia memberikan semacam pekerjaan buat saya untuk mengerjakan sebuah project terkait
keuangan gitu kan, akhirnya dikasih lah. Jadi akhir saya saat itu saya bayar kuliah itu 12 bulan, dari 6 bulan ke belakang, 6 bulan ke depan. Nah itu sampai orang keuangan itu kaget sama saya. Din, kamu dapat apa ini? Alhamdulillah bun, saya bilang saya dapat project yang bisa ini. Jadi apakah ini kebetulan? Enggak bagi saya. Ini merupakan merupakan hasil kita di masa lalu. Jadi ketika kita berbuat baik sama orang, insya Allah ya, itu dan saya pastikan itu ada orang-orang yang baik akan bantu kita. Itu saya yakin dan saya percaya. Itulah kisah menarik bagi saya ya. Bagi saya ini menarik dan sebuah keajaiban, karena dengan hal yang sepele itu kita bisa dipermudah segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, itulah kisah perjalanan hidup saya terkait dunia pendidikan. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang pesimis akan biaya tapi ingin memperbaiki hidup gitu ya, selalu dengan pendidikan itu. Apalagi sampai di saat ini adalah di bonus demografi Indonesia ini yang sangat terbuka, sehingga kita perlu suatu semacam senjata lah untuk kita bisa melalui masa depan kita itu. Salah satunya adalah dengan pendidikan. Karena pendidikan adalah dengan pendidikan kita bisa bersaing dengan dunia luar. Apalagi sekarang bonus demografi Indonesia ini yang sangat luas ya, yang sangat potensial, sehingga kita perlu bersaing. Ya, salah satu bersaingnya adalah dengan kita harus punya senjata, yaitu apa? Senjata adalah pendidikan. Karena bagi saya, pendidikan itu adalah salah satu senjata kita untuk bisa bersaing, baik itu dalam negeri maupun negeri. Kenapa? Karena senjata pendidikan ini merupakan kunci dari kita untuk membuka semuanya. Ya kan? Kita mau bekerja dimanapun, ya kan? Pasti secara formalitas itu harus berpendidikan. Meskipun kita punya kemampuan yang sangat bagus, tapi tetap membukanya itu tetap harus dengan pendidikan, sehingga kita membutuhkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ada semacam quotes yang prinsip hidup yang saya pegang sampai saat ini, yaitu berbuat baiklah tanpa alasan, maka keikhlasan adalah alasannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.